Ibu Nova. Halo Ibu Nova, masih Hai standby Mbak Bu? Ita, oke, Oke, tadi terima kasih ya Pak Iwono, nanti kita ngobrol lagi. Nah sekarang kita pindah ya teman-teman ke Ibu Nova. Nah kita coba dengarkan nih pengalamannya Ibu Nova. Tadi kan Pak Iwono udah, wah banyak banget nih pengalamannya di Kementerian PU. Nah sekarang kita dengarkan pengalaman dari Ibu Nova di Kementerian PPPA. Oke, monggo Ibu Nova, waktu dan tempat saya persilahkan untuk sharing. baik Mbak Ita, terima kasih. Saya share screen dulu ya. Sudah tampak layarnya? Sudah Ibu, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua yang kami hormati, Pak Yono, Pak izin Pak, saya juga mendapatkan nih insight baru nih dari Bapak nih dari pengalaman yang sudah diberikan semenjak menyusun Babis di PUPR. Terkait dengan peta proses bisnis di Kementerian PPPA, ini pertama kali saya pindah. Saya awalnya dari pemerintahan daerah, Pak. Izin. Saya pindah ke pusat itu 2018 dan langsung dikasih PR ini, Pak, oleh pimpinan untuk mengerjakan apa itu peta proses bisnis gitu kan. Saya tuh bingung waktu itu ya awalnya, apa sih peta proses bisnis ini gitu kan. Terutama kita orang daerah kan nggak tahu gitu ya, kita di daerah kita nggak tahu seperti apa sih peta proses bisnis ini gitu, dan ternyata ini terkait hubungannya dengan RB. Nah, ini mungkin seluruh kementerian itu sama kali ya. Kenapa kita nyusun peta proses bisnis itu karena RB awalnya itu pasti seperti itu. Dan ini diamanatkan di pasal 2 Permenpan RB 19 2018 tentang peta proses bisnis. Saya belajar dari sini, apa itu peta proses bisnis. Itu di awal pertama kali saya mengenal apa itu peta proses bisnis. Dan di sini kita melihat ternyata ada mandat di kementerian kami bahwa kita harus menyusun peta proses bisnis. Ini kita bisa lihat semua Bapak Ibu dalam Perpres OTK Bapak Ibu itu pasti ada pasal yang mengamanatkan untuk penyusunan peta proses bisnis di tata kerja, yaitu bisa di bab akhir. Seperti itu. Lalu saya mulai mempelajari lagi sebenarnya apa hubungan peta proses bisnis seperti itu kan. Dan di sini bagaimana kita melihat peta proses bisnis ternyata memang sangat penting. Ternyata bukan hanya sekedar untuk RB saja gitu. Melainkan memang ini untuk membangun bagaimana kementerian ini atau organisasi ini berjalan dengan baik, mencapai visi misinya seperti itu. Nah, saya mulai belajar, saya mau coba pelajari, dan perjalanan proses bisnis Kemen PPA itu panjang Bapak Ibu, sejak 2015. Nah, ini sudah mulai disusun tuh, memang sudah ada, kita semua sudah memiliki. Karena itu kan mandat dari pembentukan OTK ya, tapi belum berdasarkan Permen 4 RB 19 2018. Lalu kita mulai menyusun di 2018, yaitu mulai kita tetapkan dengan adanya Permen 4 RB 10 2019. Waktu itu masih sekitar 16-an proses, masih banyak lah seperti itu ya. Dan dirasa oleh pimpinan itu baru sekedar apa ya, pengelompokan saja nih, belum terlihat implementasinya apa terhadap organisasi ini gitu. Lalu kita mulai berdiskusi kembali gitu kan, kita mulai diskusi kembali, bertemulah dengan Koknosenti seperti itu nih, sedikit pencerahan gitu dengan Pak Martin, terutama ketemu dengan para pimpinan seperti itu kan. Maka kita mulai menyusun sebenarnya seperti apa sih peta proses bisnis itu, bagaimana bedanya dengan apa manajemen seperti itu, manajemen cascading itu apa hubungannya, apa hubungannya dengan SOP. Nah itu kan yang kita coba untuk kelola. Nah, ini pengalaman kita pada saat penyusunan peta proses bisnis Kemen PPA ini ditetapkannya 2022. Tapi kita mulai berhubungan, berhubungan ya Mbak Ita ya, itu sejak 2019 akhir. Apa 2020 ya, 2020 seperti itu ya, mulai sudah berbicara lah seperti apa sebenarnya peta proses bisnis itu bersama dengan level pimpinan. Dan di sini setelah kita coba susun ruang lingkupnya Probis itu seperti apa, di sini kita akan membuat peta proses bisnis utama dan peta proses pendukung, di mana nantinya akan ada juga peta relasi dan peta lintas fungsi. Ini yang sudah kita susun. Metodologinya kita di sini melakukan analisis terhadap mandat kewenangan, rencana strategis, dan tugas pokok fungsi Kemen PPPA. Ini karena mendasar sekali tadi kan di awal kan bahwa kita untuk menentukan sebenarnya mandat Kemen PPA ini kemana sih?
dan rensanya tuh mana. Tapi seperti tadi Pak Yono bilang tanpa ini apa ya, tanpa nafikan rensra itu seperti apa gitu ya Pak. Terkadang juga memang kan hanya sekedar pemenuhan dokumen seperti itu. Kadang-kadang kan ada yang bilang seperti itu ya. Nah, dari sini sebenarnya kalau dibilang telur dulu apa ayam dulu, probis dulu atau renstra dulu, itu yang seringkali teman-teman kita itu tanyakan seperti dalam dalam saat penyusunan probis ini. Nah, FGD ini dilakukan tadi Pak Yono cerita bahwa dilakukan akhirnya siapa aja gitu ya Pak ya, bukan petingginya. Kalau kami kebalik Pak, malah di awal 2019 itu kami susun itu bersama siapa aja yang datang gitu kan. Siapa aja deh yang datang, ayo kita susun. Siapa yang bisa kasih insight atau masukan kita susun seperti itu kan. Ternyata itu tidak di aware oleh para pimpinan gitu karena ya hanya sebatas pendukungan pemenuhan dokumen saja ternyata gitu kan. Dan itu belum terlalu ada apa ya efeknya ke organisasi ini gitu. Kita coba rubah strategi Pak dengan adanya terutama dari pihak Oknos sebagai pendamping kita gitu untuk menyusun. Kami coba pokoknya kalau bukan JPT yang hadir kita nggak susun. Gitu ya sempet ya Mbak Mili mana yang tahu ya. Kalau bukan JPT yang datang kita nggak susun karena kebijakan itu keputusan ada di mereka seperti itu. Saya pun matur ke pimpinan gitu ya, Pak Sesmen, kalau Bapak nggak hadir, Bapak nggak bisa kumpulkan, kita nggak bisa susun, Pak. Karena percuma, kita susun di 2019 tidak menjadi efek bagi organisasi ini gitu kan. Dan di situ memang benar butuh waktu ya, akhirnya butuh waktu untuk mendudukkan bersama para pimpinan di penuhnya jadwal mereka seperti itu kan. Lalu kami tetap usahakan itu tetap ada. Kami bikin harinya, pada akhirnya kami bikinkan hari pasar di mana di setiap saya lupa waktu itu setiap hari Selasa, hari Rabu atau hari Kamis sih kalau nggak salah. Pokoknya setiap minggu kita akan ada pertemuan. Jadi sudah terjadwal para pimpinan di hari tersebut ini khusus untuk penyusunan probis seperti itu sama sebulan waktu itu ya. Kami minta waktunya dan komitmen pimpinan. Dan di sini akhirnya kita dapat menyusun dengan identifikasi ruang lingkup organisasi yang dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi, tujuan organisasi ini. Seperti itu, maka dapat tersusunlah peta proses bisnis yang ada pada saat ini. Dan di sini kita mengidentifikasikan fungsi ini berdasarkan analisis dokumen pendukung seperti itu. Di sini setiap fungsi itu diidentifikasi, selanjutnya dijabarkan menjadi beberapa proses bisnis untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut. Jadi yang seringkali dibingungkan oleh pimpinan pada saat menyusun proses bisnis ini adalah apa bedanya kegiatan sama proses. Apa bedanya manajemen dengan proses? Nah, itu yang seringkali ditanyakan seperti itu kan. Nah, disinilah peran pihak ketiga menurut kami dari Koknosenti ini sangat membantu sekali gitu kan dalam memberikan arahan dan petunjuk pada para pimpinan kami untuk menyusun peta proses bisnis yang baik seperti apa. Dan di sini akhirnya yang tadinya salah jalan, Pak, Bapak Ibu yang tadinya sempat salah jalan, akhirnya mulai tercerahkan seperti itu bahwa oh ya memang seperti inilah kewenangan KPPA. Kita ada di sini. Bahkan ada yang tadinya kita tidak anggap sebagai kewenangan seperti itu kan, tapi belum kita laksanakan. Sebenarnya seharusnya siapa sih ini yang melaksanakan? Oh, ternyata KPPA seperti itu. Dan itu ditemu kenali ketika pada saat kita menyusun probis ini. Sehingga proses bisnis ini akhirnya mengilhami kami nih Pak untuk perubahan OTK kami di tahun 2022. Seperti itu. Jadi di 2022 ini kami ada perubahan Perpres, yaitu keluar di Perpres 7 2023, yang mana di sana menginsertkan fungsi kedeputian partisipasi masyarakat ke dalam deputi yang ada. Nah, ini kan dalam rangka penyederhanaan birokrasi juga. Ternyata dalam penyusunan Perpres ini kami menemukan ternyata ada fungsi atau ada satu organisasi yang sebenarnya fungsi itu ada di semua. Setelah kita kumpulkan proses tadi gitu kan, ternyata ada di semua lini itu ada, dan itu kami buktikan ketika pada saat kami menyusun OTK. Nah, itu yang sangat sangat bermanfaat dengan kami dalam menyusun peta proses bisnis.
Nah, ini saya sedikit tunjukkan. Nah, ini yang sudah kita susun bersama, yaitu adanya proses utama dan proses pendukung. Nah, ini tadinya kita punya 3 ya, Mbak Ita ya. Waktu itu kita memang di sini flowchart-nya ada proses utama, proses pendukung dan sumber daya waktu itu. PPA 0405 ini kita masukkan sumber daya. Nah, hasil dari harmonisasi kami pada saat dengan Menpan karena terkait dengan Permenpan 19-nya, ternyata di sana memang digambarkan ada 2, utama dan pendukung. Dan ini yang kami terima masukannya oleh Kemenpan RB. Waktu itu kami berdiskusi dan di sini kami akhirnya menjadi 2 proses saja, proses utama dan proses pendukung seperti itu. Nah, ini prosesnya tadi peta proses yang sudah dengan peta lintas fungsi. Nah, peta lintas fungsi kami. Nah, ini subprosesnya beberapa. Nah, ini peta eh, lintas fungsinya yang terlihat di proses PPA 01 dan ini contoh gambar peta lintas fungsi CFM-nya ini seperti itu. Nah, pada saat ini kami mencoba untuk bagaimana menurunkan peta lintas fungsi ini menjadi SOP. Nah, kami belum sampai ke pendukung, Pak, karena pendukung ini baru akan kami coba kelola tadinya tahun 2022 ya, seharusnya kan kita susun. Nah, ternyata ada dinamika organisasi yang mana kita kan disederhanakan OTK-nya seperti itu, lalu kita terjadi penyederhanaan birokrasi struktural, nah dan sebagainya, dan permasalahan-permasalahan pegawaian mungkin kawan-kawan KL lainnya agak terlibat juga ya, karena kebetulan Ortala itu di satu bagian di Biro SDM dan Umum, jadi seperti itu. Nah, kami di tahun ini cukup berat di sana dalam perubahan OTK, dalam perubahan penyederhanaan birokrasi, dan hal-hal terkait SDM juga, sehingga kami belum fokus dalam menyusun proses pendukung, meneruskan peta lintas fungsi proses pendukung. Nah, tapi tahun ini kami memang ada rencana untuk kembali ke dalam proses bisnis ini, menyelesaikan kembali, tetapi kami ingin mencoba mempelajari bagaimana peta proses bisnis ini sesuai dengan sistem mekanisme kerja yang baru, terutama nanti ke SOP-nya, ke SOP-nya, bagaimana lintasnya seperti apa. Nah, itu yang kami coba pelajari. Yang saat ini kami akan coba pelajari dan kami akan coba susun sebenarnya dengan mekanisme kerja yang baru ini seperti apa. Proses bisnis kita ini akan selarasnya kemana. Itu mungkin itu saya sempat sounding-sounding ya di awal tahun ini juga atau di akhir tahun kemarin gitu dengan rekan-rekan di CG di Koknos juga gitu kan. Ini gimana nih peta proses bisnis kita nih kelanjutannya gitu kan, terkait dengan adanya mekanisme kerja baru nih harus seperti apa nih gitu kan, dengan totalitas fungsinya nanti akan turunan SOP-nya seperti apa. Nah, mungkin kami memang akan mencoba di tahun ini mulai fokus kembali ke dalam penyusunan ini karena OTK kami ini kan sudah hampir selesai juga ya Bapak Ibu ya, jadi kami bisa fokus di sini lagi sesuai dengan OTK yang baru dan nanti menyesuaikan dengan Renstra yang 2022 ini juga ada Renstra 6 kami ada perubahan juga. Nah, mungkin itu sedikit cerita dari saya, Mbak Ita. Mungkin ada yang kita diskusikan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nova. Wah, sharing pengalamannya sangat luar biasa ya. Ya boleh Bu, saya juga mau ngobrol nih sama Ibu sebelum nanti kita undang Pak Yono lagi ya. Mungkin tadi Pak Yono udah saya tanya nih Bu, terkait masalah ya atau kendala yang dihadapi. Nah mungkin kalau di Kemen PPA dulu, kok tadi kan Ibu cerita karena ini ya yang diundang adalah istilahnya pejabat-pejabat ya, jadi, Iya. apa namanya, perlu waktu. Nah, Oh, mungkin boleh Ibu ceritakan iya, dulu gimana itu tuh ceritanya, itu Bu? pergolakannya sangat-sangat ini ya, Mbak. Jadi dinamikanya tuh ini banget, Mbak. Bukan kalau kita bilang sih bukan hambatan ya, tapi tantangan ya, tantangan untuk kami Wih, ya, terutama di Biro SDM dan Umum gitu. Bagaimana kami dapat mendudukan para petinggi yang jadwalnya tuh padat banget. Nah, apalagi waktu itu kita bikinnya itu hampir di akhir tahun ya. Tapi betul. alhamdulillahnya COVID, Mbak. Sebenarnya COVID itu membantu kami, Pak Yono, karena eh, dengan online gitu ya, para pimpinan ya akhirnya menyempatkan waktu gitu kan.
walaupun ya mungkin yang bersangkutan bisa 2 atau 3 Zoom bersamaan gitu kan, tetapi paling tidak beliau-beliau ini mendengar apa yang kita susun seperti dan ikut sedikit terlibat jika kita agak sentil dengan urusan masing-masing kan seperti itu. Nah mungkin terkendalanya sih hambatannya itu sih apa tantangannya ya di sana ya Mbak ya, komitmen pimpinan itu, dan alhamdulillahnya Bu Menteri juga memang meminta kami untuk menyelesaikan ini waktu itu kan supaya kita memiliki peta proses bisnis yang nantinya bisa menjadi basic bagi organisasi ini untuk menyusun kebijakan-kebijakan ke depannya. Seperti itu. Oke, mantap ya Bu. Bukan sebagai hambatan, tapi justru tantangan nih kalau Ibu Iya, tantangan Nova. dong. Oke, nah mantap. Mungkin ini bukan tantangan, pasti ada dong Bu dampak positif yang ketika Ibu rasakan setelah penyusunan pada saat itu apa Bu? Kalau boleh diceritakan. Iya, pada akhirnya alhamdulillah kan saya bilang tadi, apa yang sudah kita Hmm. susun ini akhirnya menjadi apa ya, pencerahan juga bagi pimpinan bahwa oh iya memang seperti ini ya OTK yang harusnya kita susun seperti itu. Bahkan sampai kita akan bukan menghapus ya, kami ya menginsertkan satu kedeputian itu menjadi jadi kami saat ini jadi 4 Mbak. Tadinya kan kami ada Hmm. 5 deputi, nah sekarang kami ada 4 deputi. Nah seperti itu. Nah ini apa ya, impact dari proses bisnis yang udah kita susun juga gitu, bahwa ternyata proses ini ada di seluruh bagian ya gitu, tidak harus berdiri sendiri kayak gitu. Nah itu sih memang yang kami rasakan tuh Jadi sekaligus perbaikan implementasinya, ya Bu. iya, implementasinya tuh terasa gitu kepada pimpinan Hmm. gitu kan, memang Hmm. mereka yang menyusun kan pada akhirnya kan gitu Hmm. kan, mereka yang nyusun gitu kan, ya seperti ini yang kita susun gitu, mungkin itu sih Oke, Mbak. berarti Bu, udah ini tadi kan kalau dibilang, proses pendukung belum ya? Nah itu yang sudah ada, proses bisnisnya udah ada, itu udah di-align belum Bu ke mungkin, probis yang di level bawahnya Desalon 1 atau udah mulai progres atau belum sekarang kabarnya kalau di Kementerian PPPA? Kita belum sampai ke level 2-nya sih Mbak, belum Mmm. sampai ke level 2, level 3 belum. Nah kita malah mau, sekarang kan kita sudah punya nih topnya. Nah sekarang kita Mmm. bottom up-nya nih, yang kita mau coba kelola SOP-nya, seperti Mmm. itu. Jadi bagaimana nih SOP-nya yang ada, nanti baru kita padankan dengan totalitas fungsi yang memang sudah kita susun, seperti itu. Kami coba Mmm. rubah strategi nih Mbak, agak rubah strategi lagi nih, kayak gitu. Mantap nih Bu Nova. Mm. Oke, karena tadi tantangan ya Bu, jadi berubah yang Mm-mm. mana yang lebih cepat. Oke, berarti, yang kemarin sudah ditetapkan itu sudah disosialisasikan ya Bu, ke Sudah, sudah, rekan-rekan? sudah, sudah. Oh, Kami sudah pakai, Mbak. melalui apa Bu? Melalui apa Bu, Eh, kalau boleh tahu Setiap waktu itu pertemuan kita sosialisasi? selalu membahas itu, Mbak. Kita selalu pakai setiap Mmm. pertemuan pembahasan Renstra, pembahasan OTK, kayak gitu kan. Kita selalu gunakan ini. Untuk bahkan kami sampai ke perencanaan dan penganggaran kegiatan, Oh, sampai ke keren. RO KRO kami pakai ini. RO KRO kami gunakan probis ini, kayak gitu. Mmm. Pada saat penyusunan anggaran. Karena kami sudah petakan banget kan, kita udah petakan banget gitu bahwa untuk ini adanya di ASDEP ini gitu. Nah itu PPA 01 nih adanya di ASDEP 1 seperti itu. PPA 02 ini nantinya ada di ASDEP 2, 3 gitu kan. Nah untuk PPA 03 ada di apa namanya, kedeputian PKA sama PHP. Nah, itu sudah seperti sampai ke sana. Sudah sampai ke perencanaan program anggaran. Jadi KRO-nya adanya ASDEP ini ya gitu, sampai ke perencanaan anggaran. Mmm. Sudah sampai ke Oke, sana Mbak keren. kita. Makanya karena Wah. sudah sampai ke sana karena kan kalau proses pendukung ini kan dukungan manajemen ya. Lebih kepada Mhm. rutin kan kayak gitu ya. Mungkin dampaknya agak tidak signifikan, tapi yang kita selesaikan kemarin kan proses utama, dan ini memang signifikan sekali untuk kami, seperti itu perubahannya. Dan ini yang kami sekarang rubah strategi. Jadi setelah ini kita lanjut ke SOP-nya dulu nih, ke proses nih, Mmm. bagaimana nih kita mau mencoba ini, karena kita kan sudah mantap ya di proses dan Mhm. subprosesnya yang ada ini. Pak. Seperti yang dibilang Pak Yuno tadi, sangat dinamis ya Pak ya kita ya untuk proses bisnis ya. Oke, boleh deh sekalian saya undang Perubahan Pak itu Yuwono pasti sekaligus. Oke, pasti boleh akan ada terus. rekan-rekan.
Bapak. Nah, saya undang lagi Pak Iwono. Karena dari tadi Bu Nova nih ingin ini nih Pak, banyak sekaligus tektokan ya dengan Pak Iwono. Oke, gimana nih Pak Iwono nih kalau di Kementerian PUPR sendiri terkait proses bisnis Pak? Kan kalau tadi Bu Nova cerita udah sampai dipakai kalau pembahasan renstra dan lain sebagainya gitu ya. Kalau sekarang kalau di kemarin di Kementerian PU Pak Iwono gimana nih pengalamannya? Oh iya, iya Mbak. Jadi memang karena proses bisnis di kami kan belum selesai ya, belum ditetapkan, sehingga sebagai dokumen formal kami belum juga secara formal bisa mengacunya ke sistem manajemen organisasi yang lain. Tapi beberapa di antaranya kan memang kami penggal secara sporadis untuk kebutuhan-kebutuhan sesaat lah, sebutlah aja seperti itu ya. Ketika misalnya kami kemarin mengevaluasi beberapa unit organisasi yang sekiranya misalnya kinerjanya menurun, kami coba baca prosesnya, loh ternyata memang ada proses-proses yang beririsan yang selama ini biasanya ada dua, dilakukan bareng-bareng atau sama-sama tidak dilakukan. Jadi ketika beririsan, oh ini punyamu akhirnya tidak dilakukan, terus sehingga dilakukan atau sama-sama dilakukan, redundansi seperti itu. Sehingga ketika kita coba lihat gambarnya lagi dan akhirnya ditunjuk salah satu yang menangani, maka organisasi yang sudah kita pilih-pilih tadi ada yang perlu didesain, dikurangi jumlah strukturnya dan sebagainya. Baru di tahap seperti itu. Dan kemudian baru beberapa kami coba propose ke model layanan di SPDE karena sekarang di teriak-teriakin RP tematik kan kami tersangkut di dua fokus ya, di fokus peningkatan investasi sama pengatasan kemiskinan. Kami di situ jadi kami bidikannya gitu. Untung saya cuma satu ya Pak di KPPA. Kami di dua itu. Jadi, hanya pengentasan kemiskinan, infrastruktur nggak ikutan. Ease of doing business itu kan kami kan banyak juga. Iya betul. Gitu Mbak. Keren siap Pak Iwono. Nah kalau boleh Pak, tadi mungkin Bu Nova saya udah tanya ya terkait alignment ke Probis di eselon 1-nya. Nah mungkin kalau di Kementerian PU gimana nih Pak? Apakah misalnya mereka juga sudah mereka buat nanti kita coba sandingkan atau gimana nih kemarin kalau strateginya di Kementerian PUPR? Iya, jadi karena kami pada saat menyusun proses bisnis itu disusunnya top down ya, disusunnya dari atas, bukan agregasi dari apa yang sudah mereka susun sebelumnya, sehingga proses bisnis eselon 1 itu tinggal menginduk saja, atau tinggal mengafiliasikan prosesnya ke proses yang sudah kita petakan. Karena peta proses kementerian itu pada prinsipnya sudah memetakan proses yang terjadi di eselon 1, sehingga nantinya proses bisnis di eselon 1 yang disusun itu secara mandiri, pada level SOP makro dan mikro itu bisa disusun sendiri. Tapi ketika SCFM itu kan tidak mungkin disusun oleh eselon 1 itu sendiri gitu. Jadi hanya proses-proses bisnis eselon 1 yang skalanya itu di bawah CFM itu baru kita integrasikan. Tapi kalau yang skalanya CFM kan prinsip dasar penyusunan cross function mapping itu kan lebih dari ya minimal 3 lah unit eselon 1. Sehingga akan tergambar ya. Mungkin kita temukan satu eselon 1 punya CFM yang mereka susun sendiri gitu. Nah ya. Jadi gitu alignment-nya ya tinggal pasti di bawah CFM, lebih gampang. Jadi tinggal tadi ya seperti merunut waktu integrasi dengan SOP, kodifikasi, klasifikasi, integrasi gitu saja. Oke, mantap sekali nih. Mungkin sebelum nanti kita masuk ke sesi pertanyaan ya, Pak Iwono dari peserta, kayaknya udah pada mulai panas nih forumnya. Saya izin tanya lagi ya, Bapak dan Ibu, mungkin 2 pertanyaan. Nah ini kepada Pak Iwono dan Ibu Nova juga. Mungkin kan tadi udah disinggung juga ya, isu RB tematik nih. Kemarin udah sangat panas banget nih, RB tematik. Nah mungkin saya tanya ke Pak Iwono dulu. Nah, gimana nih tanggapan Pak Iwono? Mungkin nanti selanjutnya Bu Nova ya, terkait isu isu RB tematik ini nanti bagaimana nih kepada proses bisnis yang telah disusun di masing-masing Kementerian Bapak dan Ibu dan gimana tanggapan nanti rencana tindak lanjutnya nih? Mungkin Pak Iwono juga bisa pesan-pesan. Tadi kayaknya saya lihat banyak teman-temannya nih dari BKO nih Pak kayaknya yang hadir. Mungkin Pak Iwono nanti bisa kasih pesan-pesan juga ya sebelum nanti meninggalkan Kementerian PUPR sudah ya. Oke, mungkin boleh Pak Iwono dulu baru Ibu Nova. Tadi tanggapannya dari RB tematik dan tadi mungkin pesan-pesan tindak lanjutnya ke depan.
Baik, Mbak Pipit. Jadi memang RB tematik ini kan selalu perlu Pak ingat ya, fokusnya itu kan pertama peningkatan investasi, penurunan kemiskinan, percepatan prioritas aktual presiden, dan digitalisasi administrasi pemerintahan kalau tidak salah gitu ya. Nah, PU Iya, yang paling ada bolak-balik 4. diundang oleh Kemenpan itu di dua hal itu ya, peningkatan investasi segala macam gitu ya, penurunan kemiskinan, karena peningkatan investasi itu kan di dalamnya ada eh, PU yang bertanggung jawab atas penyediaan infrastruktur yang memadai. Karena kalau kita coba baca laporan dari World Economic Forum dari tahun ke tahun, itu yang menyumbang terhadap EODB ya, Ease of Doing Business itu selalu ganti-ganti. Yang nomor satu siapa, dua siapa, tiga siapa. Itu antara korupsi, inefisiensi birokrasi, sama inadequacy of infrastructure, artinya ketidakcukupan infrastruktur gitu ya. Jadi itu yang sangat mempengaruhi, sehingga ketika peningkatan investasi pasti PU sangat-sangat terdampak. Nah, proses-proses yang sudah kita gambar itu baru ketahuan semuanya. Mana-mana ya, oh ini ternyata ada target baru seperti perizinan ya, perizinan itu kan untuk PMA ya, pengenalan modal asing misalnya terkait dengan konstruksi, walaupun perizinan konstruksi ya gitu ya, harus ada sertifikasi alatnya, akreditasi labnya dan sebagainya gitu ya, intinya seperti itu. Koneksi saya nggak stabil ya. Nggak, aman. Ya. Tadi saya keputus sedikit aja. Iya. Aman. Jadi Siap. tadi begitu dilihat, misalnya coba lihat kualitas perizinannya yang diselenggarakan oleh PU. Sekarang misalnya kalau dulu apa itu yang masalah yang kalau di pelabuhan itu apa istilahnya ya, kecepatan dari mulai wellhead sampai dengan ini apa sih namanya? Ya hampir sama lah. Secara total untuk perizinan konstruksi berapa? Misalnya 1 bulan. PU tadinya 7 hari. Kalau target agregatnya akan diturunkan menjadi 15 hari, otomatis PU juga akan terpangkas kan menjadi misalnya 3,5 hari dari 7 hari misalnya. Gimana cara mangkasnya gitu? Otomatis, coba dokumen provinsinya mana? Oh ini lupa tahapannya, loh kenapa ini bolak-balik? Udah nggak usah bolak-balik, langsung aja di jumper saja kalau bahasa elektroniknya, atau di bypass saja. Kendalanya kalau di bypass apa? Nah itu dokumen yang kita pakai untuk berdiskusi itu ya dokumen provis sebenarnya. Nah, jadi tinggal kita targetnya mau apa nih? Efektifkan waktu, pendekkan, ya udah streamline tahapannya. Kalau efisiensi biaya apanya, ya sudah tahapan mana yang memang punya potensi-potensi untuk produksi biaya segala macam. Nah itu juga dibaca dari Probis. Karena nantinya delivery Probis yang paling kontemporer ini kan sebenarnya kan melalui SPBE kan. Nanti layanan kan diintegrasikan ke SPBE. Sementara arsitektur SPBE itu memang landasannya atau dashboardnya adalah proses bisnis gitu. Jadi memang langkah kami selanjutnya adalah memetakan kembali. Mantap. Jadi baik itu proses bisnis yang belum disusun maupun yang proses as-is-nya tadi yang sudah disusun, akan kami baca kembali untuk menjadi proses yang sifatnya to be tadi, yang seharusnya seperti apa, mengikuti tema besar tadi, RB tematik tadi gitu, pada area-area yang memang punya daya ungkit ya, leverage terhadap RB tematik tadi. Dan Probis ini Probis ini pun mesti tematik itu, meskipun tematik, Probis ini harus tematik ya menurut saya, karena akan dijadikan semacam apa ya, kalau dulu namanya konsolidasi rencana aksi gitu ya, atas penetapan target-target tadi. Jadi atas target ini dia akan mendampak pada program-program mana saja gitu. Sehingga CFM mana saja yang akan terdampak, coba kita baca lagi. Karena itu kan tidak bisa single program ya, pasti itu akan konsolidasi program, sehingga program itu sampai proses ya, konsolidasi proses, sehingga akan terbaca untuk streamline atau untuk apa itu tadi, efektivitas seperti yang disikat aktivitas ini, untuk efisiensi yang disikat aktivitas ini, sehingga ya kita harus elaborasi kembali proses-proses gitu Mbak. Oke, siap Pak Yono, mantap. Nah sekarang kalau Bu Nova nih sekaligus mungkin memberikan insight atau juga pesan-pesan nih kepada Bapak Ibu yang ada di forum ini, boleh Bu Nova, silahkan. Pesan apa nih Mbak? Tadi terkait isu RB tematik nih Bu, kalau dari Probisnya Ibu sama nanti isu ke depan. RB ya, isu RB tematik kan, kalau RB tematik ini kan kita masih meraba-raba juga ya Pak Yuwono ya, bagaimana Menpan nantinya membuat hal RB tematik seperti apa, tapi yang sudah diajak diskusi kan ketika menyusun Probis tematik Mbak.
Nah, waktu itu kami sudah diajak berdiskusi juga dan kami sudah menginsertkan probis-probis. Karena kan kita mau menyambungkan ya probis yang sudah kita susun dengan probis secara level nasional yang tematik kan gitu kan intinya menurut Menpan kan seperti itu ya. Dan kita sudah menghubungkan beberapa subproses kita yang dimana memang beririsan dengan kegiatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi ya kalau nggak salah karena kan kami ada pemberdayaan perempuannya di sana, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan ini yang kami akan coba diskusikan juga bagaimana terkait dengan kualitas keluarga. Nah ini yang memang seringkali jadi apa ya dasar kami memang ketika kami berdiskusi untuk RB tematik ini udah pimpinan juga karena kan pasti akan melihat ke probisnya. Ini ada di mana, ini di mana. Apa memang iya seperti itu dan itu yang seringkali menjadi bahan sebenarnya bagi pimpinan untuk membahas RB tematik ini, gitu Mbak. Nah, Oke, jadi baik kepake Ibu sih, Nova. Sip, kepake banget. mantap. Oke, nah mungkin supaya nggak saya sendiri ya Bu yang tanya, kayaknya udah banyak nih yang ingin bertanya kepada Pak Yuwono dan Ibu Nova. Oke, baik. Sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab ya, rekan-rekan sekalian. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, wah udah ada yang mau raise hand. Sebentar ya Pak. Oke, bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau berdiskusi dengan kedua narasumber, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Nanti setelah saya persilahkan, baru ditunjukkan kepada siapa pertanyaannya, nanti mohon disampaikan secara singkat, padat, dan jelas. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang berhalangan untuk open mic juga bisa bertanya via chat Zoom ya. Baik, yang pertama, oke langsung saja ini Pak Devi nih mantap. Pak Devi, halo. Pak Devi ini dari Pemkot Aceh ya, Aceh Barat Daya. Nah, assalamualaikum Pak Devi, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Pak Devi, ingin bertanya kepada siapa? Ya, kebetulan ini menarik sekali apa yang dipaparkan oleh Ibu Nova dan juga Bapak Yuwono. Cuman saya lebih ingin bertanya kepada Ibu Nova terkait dengan slide-nya yang ditampilkan bahwa pada penyusunan peta proses bisnis dari Kementerian PPA itu setelah dicermati bahwa saat penyusunan peta proses itu yang ditemukan adalah peta proses utama, kemudian peta proses pendukung. Sedang biasanya itu di materi mohon maaf ini sebelumnya kami sendiri masih baru dalam hal penyusunan peta proses bisnis, masih belajar dari peraturan-peraturan yang ada. Kemudian memang pun dari segi tugas dan fungsi saya di bidang ini masih baru beberapa bulan dan direncanakan di tahun ini kita di Kabupaten Aceh Barat Daya ingin menyusun peta proses bisnis. Jadi terkait apa yang disampaikan oleh Ibu Nova tadi, saya melihat di sini ada proses utama, kemudian ada proses pendukung, kemudian ada turunan-turunannya lagi dari peta proses, subproses, dan tapi ini kalau nggak salah tadi katanya untuk peta sampai lintas fungsi dan relasi tadi saya lihat. Cuman untuk proses manajemen atau proses lainnya itu tidak ditampilkan. Nah, apakah dalam penyusunan peta proses bisnis ini setiap kementerian lembaga itu berbeda keadaannya? Artinya bisa jadi cuman menemukan peta proses utama dan pendukung saja, kemudian untuk proses lainnya tidak digambarkan. Nah, apakah di Kementerian PU juga seperti itu? Karena kan slide yang ditampilkan oleh Pak Yuwono cuman sedikit tadi. Nah, sebenarnya di kesempatan ini, di Zoom ini, saya ingin melihat dari Kementerian PU dan juga dari Kementerian PPA. Itu menjadi bahan bagi kami untuk pembelajaran ke depan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Nova, ini saya ulangi ya, mungkin tadi
terkait pertanyaannya, saat penyusunan tadi ada proses utama dan pendukung ya, dan turunan lainnya. Nah, untuk proses manajemen dan proses lainnya, apakah berbeda keadaannya? Nah, ini mungkin tadi beda ya, Kementerian PU dan Kemen PPA. Boleh, silakan Ibu Nova. Langsung jawab nih Mbak. Iya, silakan. Nggak dikumpulin dulu nih. Nggak apa-apa, Maaf silakan tadi Bu. Bapak siapa? Lupa. Pak Devi Devi. Krianto. Pak Devrianto, iya Bapak. Salam Devi kenal Krianto. Bapak, saya Nova. Iya. Jadi benar Pak, memang saat ini ya, ini izin klarifikasi mungkin Pak Yono nanti klarifikasi bisa juga menambahkan ya Pak ya. Memang saat ini belum ada pakem yang khusus Pak, terutama karena di Permenpan RB 19 2018 ini kan memang menyerahkan kepada masing-masing KL untuk memilih sebenarnya ingin menyusunnya seperti apa. Memang rambu-rambunya ini ada, tapi kan tetap diserahkan kepada KL untuk penyusunannya. Nah, ini yang memang kemarin juga kami coba diskusikan juga bahwa kenapa tidak ada satu pakem khusus saja. Kan kita mesti ada yang pakai flowchart, ada yang pakai apa kalau kita kan pakai visio ini ya, pakai penggolongan-penggolongan seperti itu gitu kan. Nah, kenapa tidak dijadikan satu saja sama? Jadi kita sama sehingga ada keterkaitan dan itu memang sudah jadi pembicaraan Pak, sudah jadi diskusi kita di tataran pusat bahwa nantinya mungkin akan ada perubahan juga, kita nggak tahu nih proses ke depannya seperti apa. Nah, tadi terkait proses inti, pendukung, dan lainnya. Kalau di Kemen PPPA memang kami hanya ada dua Pak, karena pada saat pada saat harmonisasi waktu itu kami ditanyakan proses pendukung kami itu atau sumber daya ya bilangnya ya, itu masuk kemana? Karena kalau bisa dibilang kan proses utama itu adalah proses yang menciptakan aliran nilai utama. Dia itu berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal organisasi seperti itu. Lalu berpengaruh langsung terhadap keberhasilan visi misi instansi kami, dan dia memberi respon langsung terhadap permintaan atau kebutuhan. Lalu proses pendukung sendiri itu proses yang dia mengelola operasional dari suatu sistem. Jadi bagaimana organisasi kami ini bisa bergerak untuk memenuhi proses utama tadi. Sedangkan proses lainnya kalau kita lihat di pedoman yang ada, itu adalah proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses inti, namun memiliki hasil nilai manfaat. Nah, itu yang kami rasa tidak ada di kami, Pak. Belum ada bahkan gitu ya. Kita mencoba untuk mencari apakah proses lainnya ini memang ada di kita. Seperti itu, proses yang tidak memiliki kaitan langsung gitu, namun memiliki nilai manfaat. Dan kami ketika pada saat itu kami Harmon sempat satu kali lagi ya gitu. Setelah Harmon ini masukan dari Menpan itu. Lalu bedanya apa? Waktu itu kan kami gambarkan itu dua, memang satu proses pendukung, satu proses sumber daya. Dan ternyata setelah kami coba koordinasikan kembali, proses-proses ini sebenarnya semua adalah proses pendukung. Karena ini adalah operasional semua gitu, dukungan manajemen semua ini nih. Dan bukan proses lainnya gitu. Nah, ini yang kemarin kami sempat diskusi kembali, akhirnya diputuskan oleh kami bahwa oke, berarti kita yang ada di kita ini hanya dua proses, yaitu proses utama dan proses pendukung. Lalu untuk proses lainnya ini tidak ada di Kemen PPPA. Seperti itu, Pak. Memang masih berbeda-beda, Pak. Memang masih berbeda-beda banget. Setiap KL ini masih berbeda-beda. Diserahkan mau pakai yang seperti apa. Ini kan memang kalau kita lihat di Permenpan RB-nya kan masih ada banyak ini ya, banyak macamnya ya. Ya. Oke, baik. Bagaimana Pak Devi? Ya, Jawabannya? mungkin cukup memberi informasi ya, karena saat kita melihat referensi dari beberapa kementerian, juga daerah-daerah lain, biasanya itu tiga komponen ini selalu ada itu. Karena kan di tingkat daerah, kabupaten kota, biasanya ada proses utama, pendukung, dan manajemen. Dan saat kita menggambarkan beberapa OPD, itu kan mungkin bisa jadi sebelum pun kita menyusun ke dalam secara realnya, mungkin kita bisa menilai bahwa program atau kegiatan atau SOTK ini itu dia masuk ke dalam proses lainnya, artinya tidak ada kaitannya dengan proses utama, tetapi memberi pengaruh. Nah, mungkin seperti itu. Jadi
cukup menarik juga, berarti di lintas di tingkatan Kementerian PPA proses lainnya itu tidak ada, tapi bisa diinkludkan ke menjadi proses pendukung. Jadi mungkin seperti itu. Iya, betul Pak. Baik. Kami masukkan jadi proses pendukung semua Pak. Makanya itu yang kami kerap kali kami protes Pak kemarin tuh Pak. Belum lama nih, baru beberapa minggu yang lalu gitu kan. Di mana ada beberapa level. Kita nih sampai mana sih sebenarnya? Kalau bisa dibilang penyusunan peta proses bisnis ini kan penyusunan tiada henti ya katanya ya. Ada sampai proses level N, level 1, 2, 3, 4 seperti itu kan. Dan jadi pakemnya nih sampai mana nih yang harusnya dibuat di level pusat dan bagaimana harusnya di level kedeputian. Nah, itu yang sempat juga kami tanyakan seperti itu. Saya tambahkan mungkin Oke. Mbak Pupit. Oke, boleh silakan Ya, silakan Pak Pak Yono. Ini Pak Irianto, salam kenal ya. Jadi ini hampir sama ketika kita bahas level Kementerian Teknis dengan OPD ya. OPD itu kan juga dinas-dinas teknis. Jadi kalau saya analogikan begini, di Kementerian PU itu dirjennya dirjennya eselon 1 yang Direktorat Jenderal itu ada 6. Sumber daya air di OPD juga sama ya, sumber daya air, Bina Marga, Cipta Karya, perumahan, bina konstruksi sama pembiayaan. Bina konstruksi awalnya kita develop menjadi proses lainnya. Karena dia tidak ada hubungannya dengan proses inti, tapi memberikan nilai manfaat kepada masyarakat langsung gitu, di luar gitu. Tetapi bayangkan Bapak ketika kami gambarkan ke pimpinan, Pak ini loh Pak, yang 4 dirjen proses inti, 2 dirjen proses lainnya gitu. Loh kok kami proses lainnya gitu, kan sama-sama dirjen gitu. Jadi kadang penyusunan itu tidak hanya aspek teknis, tapi juga aspek psikologis gitu. Ibaratnya misalnya di Bapak, di Dinas PU dan Tata Ruang, ada misalnya Bapak tipe A++ ya, A+ ada 6 bidang. 5 bidang itu dimasukkan proses inti, bidang yang jasa konstruksi dimasukkan ke proses lainnya. Kadang, lupa saya nggak cocok, kok saya lainnya sama-sama bidang, kok namanya kecuali saya bagian boleh misalnya gitu. Akhirnya ya sudah, kami kira komposisi kembali, ya sudah. Kalau gitu proses intinya jangan pakai pendekatan unit-unit teknis, kami ganti. Nah gitu, sehingga yang tadi bina konstruksi naik menjadi di proses pendukung. Nah yang proses sumber daya kami khususkan untuk yang proses-proses kesekjenan Pak. Kalau di Pemda ya ke setdaan gitu, dari mulai perencanaan, pemrograman, penganggaran, kepegawaian, hukum dan sebagainya. Yang di proses pendukungnya kami ke teknokratiknya, seperti pusat kajiannya. Jadi yang mendukung substantif terhadap proses utama atau proses inti. Nah, yang proses sumber daya adalah mendukung manajerial terhadap seluruh entitas di organisasi. Jadi kami gitu. Jadi memang tidak ada pakem, tapi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing eksternal. Jadi saya pastikan pasti akan berbeda, selera. Gitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Yono. Bagaimana Pak Devi? Ya, mungkin Sudah cukup tercerahkan? memberi informasi ya. Mudah-mudahan Ya. nanti karena saat penyusunan insya Allah mungkin kita bisa berdiskusi lagi di tingkatan internal di sini. Maunya itu nanti seperti apa ya? Apakah cuma dibagi 2 atau nanti ada tambah proses lainnya? Mungkin itu saja. Baik. Udah ini. Baik, terima kasih Pak Devi. Oke, mengingat waktu mungkin satu lagi ya, ini ada Budia. Nanti satu lagi pertanyaan tadi mungkin sudah ada yang menyampaikan by Zoom ya Bapak dan Ibu. Oke, saya persilakan Budia Lestarini. Oh, dari BKN nih Pak Iwono. Oke, halo Budia. Budia bisa open mic? Halo, Budia. Oke, ingin bertanya kepada siapa, Ibu Dia? Baik, boleh untuk keduanya, tapi fokusnya mungkin ke Pak Yono ya. Kebetulan beliau di BKN, Boleh. saya juga ke BKN dari bulan Januari. Nah, tadi saya sempat melihat dari peta probisnya PUPR itu ya, yang sampai diturunkan sampai ke level SOP-nya, bahkan diturunkan sampai ke identifikasi permasalahan apa yang selama ini ada di SOP, seperti misalnya SOP itu hanya menjadi dokumen saja, dan bagaimana sampai ke implementasinya. Nah, saat ini BKN sebenarnya juga sudah menyusun peta probisnya di tahun 2020. Kalau sudah disusun, kira-kira langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dan juga sampai ke level SOP-nya, kira-kira
mohon saran dari Pak Iwono kira-kira seperti apa. Kebetulan dulu saya di 8 pernah menyusun peta profit dengan TPD juga. Jadi sebelumnya di 2017 itu kita sempat menurunkan peta probisnya itu dari unit, kita dibantu juga sama konsultan lain. Kemudian ternyata ketika kita presentasikan itu di Kemenpan, itu prosesnya itu tidak mencerminkan kegiatan yang pasti diturunkan dari unitnya. Padahal prinsip pemintaan bisnis growth itu kan seperti yang disebutkan Pak Iwono tadi ada 3. Yang pertama itu adalah kegiatan bukan unit kerja, kemudian kesepakatan yang menurunkan kegiatannya itu dari helikopter view, kemudian single is better ya. Jadi di situ letak permasalahannya. Akhirnya di 2020 kita itu dibantu CCG juga memetakan peta proses bisnisnya dari kegiatan gitu ya. Kemudian jadilah peta proses bisnis itu. Nah, ternyata setelah ditetapkan itu kita kebingungan untuk menerapkan proses-proses evaluasinya dari peta proses bisnisnya, yang kemudian kita juga akan temukan ternyata nggak cukup hanya memetakan ini loh SOP makro, ini SOP mikro, menurunkan dari peta proses bisnisnya yang KFM itu ke SOP makro pun itu harus induk ke peta proses bisnisnya. Mungkin minta saran dari Pak Iwono yang dari PR tadi sudah sampai ke level SOP makronya, kira-kira tindak lanjutnya setelah ditetapkan seperti apa? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Diah. Oh, Bu Diah ini nih dulu dari 8 ya Bu. Maaf Bu, karena nggak open mic, jadi saya agak ini nih lupa jadinya sama Bu Diah. Oke, bagaimana Pak Iwono tadi mungkin terkait evaluasi ya, nah Pak Iwono sudah siap beri tanggapan? Iya, makasih Oke, Bu Budiah. iya, ya. Awal Pak kenal, salam kenal, saya juga di BKN baru pindah gitu. Oh iya, akhirnya ketemu juga gitu ya. Jadi memang setiap instansi tingkat kematangan penerapannya juga beda-beda, tantangannya juga beda-beda. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Nova, semua itu tantangan yang pasti ya, tidak ada hambatan ya. Semua kalau kita dudukan sebagai tantangan, ada eager atau ada semangat untuk kita mencari selah solusinya gitu lah, kurang lebih begitu. Di kami pun sama, saya yakin di BKN juga akan sama. Semua berlomba-lomba menyusun proses bisnis, tetapi begitu sudah jadi, what next gitu kan, gitu kan. Lalu opo, lalu apa gitu ya. Jadi memang ada beberapa catatan di kami juga gitu. Ketika kita menyusun basisnya terlalu rigid, misalnya basis proses, kalau saya coba overlay ke strukturnya BKN, proses inti atau proses utama saya cuma 4 saja, misalnya proses pembinaan karena inline dengan deputi PMK ya, pembinaan manajemen kepegawaian, lalu proses mutasi, lalu proses sistem informasi kepegawaian, lalu proses wasdal. Boleh juga kan seperti itu kan, gitu. Misalnya gitu. Atau pakai renstra-nya, ya mungkin juga renstra-nya linear dengan 4 itu saja taruh di proses utama. Ketika sudah diturunkan sampai dengan subproses, CFM, dan SOP-nya, ternyata kok alurnya kok malah jadi up and down gitu ya, lari sana, lari sini lah. Misalnya, jangan-jangan penetapan itu salah gitu. Atau nantinya, penetapan eselon 1 kita tidak cocok. Yang mestinya teknostruktur ditaruh jadi, misalnya ditaruh jadi operating core atau core prosesnya. Misalnya di kami ada dirjen pembiayaan. Karakter tugasnya setelah kami baca di proses bisnis, itu tekno. Tekno itu mestinya, apa benar nih bentuknya dirjen? Nah, misalnya gitu. Atau jangan-jangan kalau tekno berarti bentuknya lebih cocok badan atau pusat misalnya. Karena dia lebih banyak mendukung ke dalam. Dia tidak bisa melakukan layanan langsung keluar gitu. Nah, tadi begitu kami gambarkan sendiri dirjen tadi, awalnya ya kami proses utamanya ada 6 proses pembiayaan perumahan kami munculkan sendiri. Loh ini kok dependent, bukan proses independen. Dependent artinya loh ini lari ke SDA, lari ke Bina Marga, loh ini prosesnya itu karakternya itu pendukung ini. Tapi kami realisasi dalam bentuk struktur yang operating core, dirjen. Nah, ini kan menjadi catatan nanti ketika kami reorganisasi di 2024. Pak Dirjen ini mau tetap dirjen atau badan, karena karakternya teknostruktur dalam peta proses kami gitu. Nah, BKM pun sama. Ketika nyusunnya, makanya salah satu tadi sudah Ibu dia sampaikan, salah satu prinsip penyusunannya adalah ya bahasa ininya strukturless gitu ya.
jangan lihat struktur dulu gitu. Kalau struktur biasanya bias memang di sana gitu. Kalau kita tanpa struktur enak bacanya. Oh, cari proses yang paling simpler gitu. Begitu ketemu proses yang paling simpler, maka baru kita lihat, oh struktur ini kegedean, struktur ini tidak cocok ada di situ, cocoknya di bawah, kayak gitu-gitulah, kurang lebih begitu. Nah, untuk evaluasi setelah jadi ya memang yang paling gampang biasanya dengan kinerja. Penetapan kinerja pada unit-unit tertentu, kalau banyak yang meleset, akan coba dibaca. Orangnya kah, sistem manajemen lainnya kah, proses bisnisnya kah, nah, jadi evaluasinya baru dari sana. Nah, tapi kalau mau menurunkan, misalnya sudah ada CFM-nya, ya tinggal diturunkan saja dengan SOP makro. Sudah ada belum? Kalau belum ya coba susun baru gitu. Kalau sudah ada, coba mana-mana yang cocok karakteristiknya sebagai SOP makro, mana yang karakteristiknya cocok sebagai SOP mikro, mana yang karakteristiknya lebih cocok sebagai instruksi kerja karena dijalankan oleh single official ya, tinggal orang tunggal gitu, satu orang sendiri. Misalnya seperti itu. Ya tinggal saya belum lihat juga ya karena kemarin kebetulan Bu Karo Perencanaan juga sudah ketemu saya minta nanti jadi tim bareng-bareng nyusun gitu ya, Bu Dia. Jadi gitu Mbak Bibit. Baik, terima kasih Pak Yono. Bagaimana Bu Dia sudah menjawab? Bu Dia? Mbak Ita, jaringan Oh iya, Oke, nggak apa-apa. Oke, siap. Terima kasih, Bu Dia. Oke, satu lagi ya, mungkin Pak Yono, Bu Nova, mengingat waktu. Tadi sudah ada nih yang bertanya di chat Zoom dari Azmi Faiko. Nah, terkait penyusunan mungkin di sini pakai software apa kemarin ya? Karena ada yang sudah align juga dengan software EA Abacus yang dipakai Menpan untuk SPBE. Nah, mungkin Pak Yono dan Ibu Nova boleh sharing kemarin kita menggunakan software apa? Oke, mungkin dari Bu Nova dulu deh, gantian. Bu Nova dulu, silakan Bu Nova. Kita tuh kemarin nggak pakai software ya Mbak. Kita pakai aplikasi, pakai Visio aja waktu itu kita nyusun untuk chart-chart ini. Tapi memang kemarin juga kami dari bagian IT kami, kebetulan yang menangani masalah SPBE, memang di sini mereka menggunakan Abacus ya. Nah ini sebenarnya yang juga kayaknya hanya deh. Jadi hubungannya ini gimana nih bikin otomasi ini dan kami sempat menemukan juga sekarang nih Mbak. Kami sedang mencoba mempelajari gitu. Untuk software EA Abacus ini nih lebih cenderung bukan ke probis malah sebenarnya. Lebih kepada SOP-nya nantinya, ke peta lintasnya. Kalau yang mungkin bisa dibilang probis yang level 3, 4 nih yang lebih ngeling nantinya ke Abacus ini gitu. Nah kalau kami sendiri sedang mencoba mempelajari nih Pak Azmi, kami juga sedang mempelajari sekali nih tentang apa nih hubungannya probis kita dengan SPBE kita nih seperti apa kayak gitu. Nanti ngelingnya seperti apa. Ini yang kami coba sedang susun nih Mbak Ita. Siap Bu. Kalau Pak Yono Pak? Iya. Kalau kita pakai Sama. Visio aja sih. Sama Iya. dengan Bu Nova, kami menggambarkan Revisi ya, tapi Pak. ini menjadi tantangan bersama untuk yang nyusun probis loh Mbak Ita. Artinya jika bisa kita nyusun probis itu sekalian membuat kerangka arsitektur untuk PBE sekalian ketika sudah Waduh, tertentu gitu. Jadi ada satu satu software auto ya Pak. betul, yang sudah punya bridge dengan apa yang dipakai oleh teman-teman dari yang nyusun SPBE, entah itu EA atau apapun segala macam. Iya. Jangan sampai kita nyusun nanti ketika mau transformasi ke SPBE lagi. kita ketik ulang kan gitu jadinya kan. Ini Pak yang sering berantemnya Ortala sama bagian IT Pak. Karena kadang-kadang Sering marah-marah ya. Iya, kadang-kadang mereka nyusun sendiri gitu tanpa melibatkan kita. Padahal yang tahu tataran probisnya kan kita. Mereka kan bagian digitalisasinya, otomasinya kan seperti itu. Jadi sebenarnya memang align banget sih. Sebenarnya ya harus berjalan seiring sejalan nih sebenarnya. Tata kerjanya seperti ini, lalu nanti yang akan kita otomasi itu yang seperti ini, gitu Pak Azmi. Jadi kalau sama IT-nya dipepet terus saja Pak. Oke, gitu ya Pak Azmi. Oke, Bapak dan Ibu. Mungkin saya memberikan kesimpulan sedikit ya tadi.
setelah sesi forum yang cukup hangat nih tadi, ramai sekali antusiasmenya, tadi menarik sekali, mulai dari pengalaman Pak Yuwono dan Ibu Nova. Nah, kalau boleh saya tarik kesimpulan ya tadi dari prinsip-prinsip peta proses bisnis yang telah kita tahu ya, tadi ada kotak itu bukan unit kerja, di mana tadi sudah disenggol ya, jadi bukan struktur yang dilihat karena itu proses, kemudian musyawarah tadi ya sudah dijelaskan juga Bu Nova, ceritanya musyawarah memang perlu menyepakati bersama, perlu pimpinan duduk bersama, kemudian makin simpel makin baik yang tadi Pak Yuwono sampaikan juga, mungkin dari proses bis yang telah dibentuk itu juga nanti bisa ya Bapak dan Ibu manfaatkan untuk tindak lanjutnya sebagai bahan reorganisasi atau perbaikan layanan atau tadi SPBE, dan mungkin yang di Ibu Nova tadi ada terkait perubahan-perubahan atau penyesuaian OTK. Jadi memang banyak nih nanti manfaatnya ya Bapak dan Ibu. Oke, baik. Mungkin untuk sesi kali ini saya cukupkan. Terima kasih banyak nih kepada Bapak Yuwono dan Ibu Nova yang telah meluangkan waktu sharing bersama kami di sini. Terima kasih ya Sama-sama, di tengah Mbak. kesibukannya. Baik, terima kasih juga kepada peserta yang sudah hadir. Dari saya sebagai moderator undur diri. Untuk sesi selanjutnya, saya kembalikan ya Bapak dan Ibu kepada MC. Baik, silakan Mbak Nisa dan Mbak Yuli. Oke, menarik banget ya Yuli ya talk show-nya ya. Kita jadi banyak dapat insight mengenai pengalaman-pengalaman penyusunan peta proses bisnis di kementerian yang berbeda. Tadi juga diskusinya menarik banget ya, panas ya dari peserta kita, juga banyak sekali antusiasnya untuk bertanya. Benar, Kanisa. Jadi mungkin nanti ada gambaran ya buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin membuat probis atau ingin pakai jasa kita gitu. Jadi mengerti gitu bagaimana caranya dan bagaimana ke depannya gitu ya Kanisa. Oke, Iya, Kanisa. betul banget. Oke, Yuli. Promosi sedikit nih Kanisa. Kita ada Progresia namanya. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu dari KLPD atau swasta yang ingin mentransformasikan gitu ya proses bisnis dan SOP secara digital bagi sebagai bentuk implementasi SPBE gitu. Kami dari CCG memiliki produk SOP digital yang namanya Progresia. Nah, yang ada di layar ini ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi Progresia adalah aplikasi yang digunakan untuk menjalankan semua SOP organisasi secara digital dan terpantau secara real time. Jadi proses kegiatan yang dilakukan itu bisa terpantau gitu kan, Nisa. Sampai di mana sih prosesnya dan berjalan sampai mana seperti itu. Ada beberapa keunggulan juga terkait SOP digital ini, yaitu pengajuan approval itu akan sangat mudah dilakukan gitu, karena berbasis digital, jadi nggak perlu nunggu atau ketemu gitu kan, Nisa. Kita tinggal lihat di web dan itu bisa segera di-approve. Selanjutnya, pemantauannya secara real time gitu. Kemudian semua data itu terarsip secara digital dan mudah untuk ditelusuri, terutama nih kalau misalkan KLPD atau swasta yang ingin melakukan audit, itu data-data bisa gampang untuk dilakukan callback atau pemanggilan kembali. Kemudian dapat menggunakan gadget gitu, bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan gadget, jadi lebih mudah. Kemudian paperless karena tidak banyak menggunakan kertas gitu. Jadi menjaga bumi agar tetap lestari gitu ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut terkait SOP digital itu bisa kontak kami di nomor yang tersedia atau cek di website kami www.ccg.co.id gitu kan. Oke, menarik ya Yuli. Jadi dokumentasi dan proses pengajuannya lebih kekinian dan pastinya efektif dan efisien ya Yuli ya. Paperless. Betul sekali Kanisa. Oke, ini tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Mungkin sebelum kita menutup agenda sore hari ini, mari kita berfoto bersama terlebih dahulu. Nah, bagi Bapak dan Ibu, mohon untuk membuka kameranya. Oke, karena kita tidak tahu nih ada di slide berapa, jadi nanti kita senyum ya di setiap slide ya. Oke, ini ada 3 slide. Mohon kepada panitia, mohon bantu untuk di-capture. Oke, slide pertama. 1, 2, 3.
Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Nanti akan ada di sosial media kita ya, Yuli ya, Nanti foto-fotonya. diposting ya Kak di Instagram Iya. gitu ya. Dan jangan lupa follow ya tadi ya, di @cognoscenti_JG. Nah, kembali lagi nih Kak Nisa, kita minta untuk bapak-bapak dan ibu-ibu untuk ketersediaannya mengisi form evaluasi yang telah panitia bagikan di kolom chat Zoom gitu ya Kak Nisa. Iya, betul. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada pembicara kita yang sangat luar biasa dan juga kepada moderator kita pastinya ya. Dan juga mengucapkan terima kasih juga kepada hadirin yang telah mengikuti webinar kami hingga selesai. Mungkin kita tepuk tangan secara virtual ya, Yulia. Oke. Nah, karena webinar kita diadakan setiap bulan, pasti penasaran dong siapa pemateri selanjutnya yang pastinya sangat luar biasa dan temanya pun juga pasti menarik ya, Yulia. Oke, hadirin sekalian, demikianlah Cognoscenti webinar dengan tema pengalaman penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah. Kami sebagai MC pamit undur diri. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan kekurangan dari pelaksanaan webinar kali ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua. Sampai jumpa di kegiatan Cognoscenti webinar selanjutnya. Stay safe and keep healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak, Ibu-ibu. Terima kasih.